Dalam perjalanan hidup kita, dari kita lahir sampai sekarang, selalu aja kita rasakan bahwa perjalanan kita selalu dilalui dengan berbagai kendala. Kesulitan yang datang terus kagak ada habis-habisnya. Pada saat kita berasa bahwa kita baru aja menyelesaikan satu masalah, nggak lama udah muncul lagi masalah lainnya. Pada saat masalah baru itu selesai, ada lagi kendala lain. Dan ini terjadi terus-menerus. Banyak hal yang sudah kita lalui, dan yang akan kita lalui ke depannya. Hampir semuanya yang kita inginkan tidak didapatkan dengan instan. Semuanya butuh proses dan seringkali ngejelimet, bikin capek badan dan mental. Seakan-akan kita hanya hidup untuk menghadapi kesulitan. Terus kapan dong selesai semua permasalahan? Akankah suatu saat kita bisa mendapatkan kehidupan yang tentram seterusnya? Nah, bagaimana kalau misalnya gue bilang kalau Tuhan atau semesta selalu ingin ngetes kita, menguji kita melalui segala permasalahan dan penderitaan yang kita hadapi. Karena semesta ingin kita berkembang secara kesadaran, secara spiritual. Setiap ujian adalah kesempatan kita untuk berkembang, agar jiwa kita dapat berevolusi. Semesta adalah seperti dosen, dan kehidupan dunia ini seperti sekolah yang besar, komplit dengan mata pelajaran yang berbeda-beda. Mata pelajarannya berupa kendala atau ujian atau permasalahan. Namun satu hal yang perlu diingat, Tuhan atau semesta atau kesadaran universal absolut di atas kita ini sangat peduli dan menyayangi kita. Semesta ingin kita belajar dan berkembang. Apapun bentuk kesalahan atau bahkan kejahatan yang telah kita lakukan, selalu ada kesempatan bagi kita untuk menebusnya, untuk kembali ke jalan yang benar. Kita sering menerima kisi-kisi atau signal-signal petunjuk dari alam semesta yang memberikan arahan terhadap bagaimana sebaiknya kita bertindak dalam mengatasi ujian-ujian hidup kita dengan baik dan benar. Namun seringkali kita terlalu sibuk atau kurang terfokus untuk menyadarinya. Berikut ada 7 tanda-tanda bahwa semesta sedang menguji lo. Yang pertama adalah terjadi perubahan mendadak atau drastis. Ada 2 jenis perubahan mendadak, yaitu perubahan drastis yang besar dan benar-benar mengubah hidup lo. Misalnya mendadak kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan yang besar untuk sukses, kehilangan yang disayangi, dan sebagainya. Atau perubahan mendadak yang lebih minor, seperti kerusakan alat rumah tangga, listrik mati, atau roboh, kaki terkilir dan keseleo, dan sebagainya. Perubahan memang selalu terasa tidak nyaman. Namun perubahan juga penting bagi pertumbuhan kita. Selalu ingat setiap kali ada perubahan, bahwa ini adalah bagian dari ujian kita untuk berkembang. Yang kedua adalah perasaan tidak berdaya, tidak berharga, atau tidak berguna. Pada saat kita berasa bahwa semua upaya sudah kita tempuh untuk mengatasi semua permasalahan kita, atau untuk mencapai apa yang kita tuju, namun masih tidak ada hasil. Biasanya kita bakal lelah mental, lalu menjadi bingung dan bimbang. Ujung-ujungnya berasa gagal, tidak berdaya, atau tidak berguna. Dalam situasi ini, sebenarnya semesta sedang menguji keyakinan kita. Tuhan sedang menguji apakah kita akan tetap yakin bahwa semuanya pada akhirnya akan berjalan dengan lancar, walaupun pada saat ini secara logis kita masih belum bisa melihat solusinya. Ini ujian cukup challenging. Namun ingat bahwa habis gelap selalu terbit terang. Dalam situasi ini, lo harus selalu ingat dalam hati bahwa semesta selalu ingin kita berhasil. Yakinlah dan trust the process. Yang ketiga adalah selalu ketemu jalan buntu. Setiap kali kita hendak maju, selalu ada situasi yang menghalangi kita. Setiap kali mau melakukan suatu perubahan, selalu ada rintangan yang menunda atau mempersulit inisiasi upaya kita. Artinya, alam semesta sedang menguji komitmen dan tekad Anda. Ia ingin melihat seberapa besar Anda menginginkan sesuatu, dan apakah Anda bersedia memperjuangkannya. Apabila lo sudah bisa membuktikan pada semesta bahwa lo benar-benar ingin mencapai sesuatu atau menyelesaikan suatu problema, maka lo sudah lulus tes ini dan perlahan-lahan semesta akan memberikan jalan untuk lo. Yang keempat adalah masa saat perkembangan sangat lambat. Ada saatnya sudah berusaha keras, lalu memang sudah mulai menghasilkan, tapi lama, tersendat-sendat. Progresnya lambat, slow. Lalu kita mulai mikir, benar gak ya kita kerjain? Efektif gak ya?
Saat lo dalam kondisi ini, selalu ingat bahwa dalam situasi ini semesta sedang mengetes kesabaran dan keuletan Anda. Tidak setiap saat kita dapat mendapatkan apa yang kita mau, atau menyelesaikan masalah kita dengan instan. Semesta ingin mengajari kita untuk sabar dan tekun, ingin mengajari kita untuk memiliki komitmen yang kuat. Untuk ini, kita bakal dites untuk sabar menunggu. Situasi kelima adalah saat kita dibimbing kapan harus melepas. Lo mesti ingat kalau semesta selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kenapa? Karena apa yang kita inginkan belum tentu apa yang dapat membimbing kita ke perkembangan yang positif. Belum tentu baik buat kita. Semesta tahu apa yang kita butuhkan dan itu yang akan diberikan untuk kita demi perkembangan kebijaksanaan dan spiritual kita sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa situasi di mana semesta akan memberikan tanda-tanda kepada kita kapan kita harus melepas suatu belenggu atau attachment. Seperti misalnya kasus di mana kita sangat mencintai kekasih kita yang toksik, abusive, dan sangat merugikan kita. Namun karena kita sudah tanda kutip sayang banget, maka kita pertahankan dengan segala cara. Di kasus ini, saat ikatan jodoh sudah selesai, maka alam akan memberikan tanda-tanda dan kondisi yang akan membantu kita untuk melepas diri dari belenggu atau attachment ini. Yang keenam adalah saat kita digunjingi orang-orang di sekitar kita. Ada saatnya di mana kita mau memulai satu gebrakan atau hendak melakukan sesuatu yang berbeda. Orang-orang di sekitar kita mulai menertawakan atau menggunjingi kita. Contoh sederhana ketika Heath Ledger terpilih untuk memerankan Joker di Batman Dark Knight. Semua orang awalnya menertawakan dia karena dianggap tidak cocok dengan perawakan, style, dan gaya aktingnya yang biasa memerankan peran orang baik. Akhirnya beliau menjadi pemeran Joker terbaik sepanjang masa dan memenangkan Oscar. Ini adalah ujian alam untuk mengetes kepercayaan diri kita. Semesta ingin membimbing kita agar lebih tegar menghadapi semua komentar-komentar negatif tersebut. Membimbing kita untuk tegar dan tetap percaya diri dalam proses mencapai tujuan. Yang terakhir adalah saat segala sesuatu menjadi kacau dan berantakan. Ini adalah ujian yang paling berat, challenging. Ada saatnya dalam proses mengejar sesuatu, situasi dan kondisi menjadi sangat kacau dan berantakan. Sebagai contohnya, kita banyak mendengar kisah-kisah autobiografi luar biasa dari para pengusaha sukses mengenai bagaimana usaha mereka hampir bangkrut dan kacau luar biasa. Namun di balik kekacauan itu, mereka berhasil membuka jalan lagi secara berkala untuk perlahan mengatur usaha mereka balik ke stabilitas dan selanjutnya mulai maju dan berkembang lagi. Di banyak kasus bisa lebih sukses dari sebelumnya. Jadi saat lo berada dalam situasi ini, ingatlah bahwa semesta sedang menguji keberanian dan ketabahan lo. Alam ingin menguji apakah lo memiliki ketabahan dan keberanian yang cukup untuk bertahan dan mengelola kekacauan ini dengan kepala yang dingin dan ketenangan yang baik. Saat lo sudah bisa buktikan bahwa Anda bisa, maka jalan akan kembali terbuka untuk Anda. Satu hal yang selalu perlu lo ingat adalah Tuhan atau alam semesta tidak pernah memberikan ujian yang lebih berat daripada apa yang dapat lo tangani. Jadi kalau misalnya ujian lo itu berat sekali, sebenarnya lo mesti bangga juga lo. Karena alam sudah membuktikan bahwa lo itu benar-benar luar biasa sehingga bisa menghadapi ujian seberat itu. Dan ingat ya, setelah Anda bisa tangani semua ujian-ujian itu dengan baik, atau sudah lulus tes, maka hadiah yang besar menanti di belakangnya. Dan percayalah bahwa ujian apapun yang Anda hadapi, Anda akan menjadi lebih kuat dan bijaksana ke depannya. Salam bahagia dan sejahtera dari alam dan jiwa.